Bagi Jauhari, bagi Soleh, bagi Muhammad Maksum Jauhari, bagi Ahmad Idris Marzuki, bagi Imam Yahya Mahfuz, bagi Abdul Aziz Mansur, bagi Maimun Zubair, bagi Ahmad Habibullah Zaini, Jami Masyayikh Muhammad Al-Ghuyum, Jami Mu'allif Al-Kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha, khususan Hadrati Sayyidi Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Malik Al-Andalusi, Sayyidina Imam Muhammad bin Idris Syafi'i, wa Sayyidi Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahumullah wa asadakumullah. Al-Fatihah. Menggema, matikan aja yang dalam, terlalu menggema guys. Ya, matikan aja. Sonnya dalam. Innal hamdalillah, salatu wassalaman ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatah min yawmina hadha ila yawmil qiyamah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin, amma ba'd. Ayus, coba dicek gema enggak? Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Namirah, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu subuh Masjid Namirah yang juga sangat kami hormati dan kami muliakan, muslimin wal muslimat rahimakumullah wa as'adakumullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin yang telah mempertemukan kita kembali di majelis yang mulia dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dalam keadaan tetap iman dan Islam kita. Bersolawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua tergolong hamba-hamba Allah yang benar-benar mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam surah Al-Ghafir ayat ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Yang artinya kurang lebih wa qala rabbukum, dan Tuhan kalian Allah ini berkata,
Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepadaku, maka sungguh aku akan ijabah doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang yang tidak mau berdoa kepada Allah ini dianggap oleh Allah orang yang sombong. Sesungguhnya orang-orang yastakbiruna an ibadati, yang sombong dari beribadah kepadaku, dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dakhirin, dalam keadaan hina, dalam keadaan hina dina. Lewat ayat ini Allah perintahkan kepada kita untuk berdoa kepadanya. Dan ketahuilah, setiap perintahnya Allah, setiap Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu, pasti Allah janjikan sesuatu. Sama dengan setiap Allah melarang sesuatu, pasti Allah ancamkan kepada mereka yang melanggar larangannya tersebut. Allah perintahkan berdoa, Allah janjikan astajib lakum, doa kita akan diijabah. Dan itu harus menjadi keyakinan kita. Cuma dalam Allah mengijabah doa, itu ada kalanya mengijabahnya dalam waktu cepat, kontan. Berdoa beberapa malam, apa yang diinginkan lewat doanya diijabah. Ada kalanya Allah tunda permintaan kita itu lewat doa tersebut, tidak Allah ijabah dalam waktu cepat. Doanya sekarang Allah ijabah tahun depan. Doanya sekarang Allah ijabah puluhan tahun kemudian. Doanya sekarang Allah tidak ijabah saat kita masih hidup, tapi Allah ijabah untuk anak keturunan kita. Pasti Allah ijabah. Nah, para ulama ini menjelaskan bahwa terkadang banyak orang yang beribadah kepada Allah tidak diijabah dalam waktu dekat, bahkan benar-benar tidak diijabah oleh Allah, sebab saat berdoa tidak menggunakan adab atau etika dalam berdoa. Sehingga kita perlu tahu tentang adab dan etika dalam berdoa tersebut, agar apa yang Allah janjikan lewat firman-Nya tadi, ud'uni astajib lakum, bahwa siapapun mereka yang berdoa kepada Allah pasti Allah ijabah, ini benar-benar bisa kita rasakan. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kitab yang sangat monumental yang lewat karya beliau inilah para ulama mengatakan bahwa mujaddid fi zamani, pembaharu Islam di zamannya. Jadi Rasul itu pernah sampaikan setiap 100 tahun sekali ini Allah akan utus pembaharu Islam yang disebut dengan mujaddid. Nah, Imam Al-Ghazali ini, para ulama mengatakan mujaddid 100 tahun di zamannya Imam Al-Ghazali yang mempunyai konsep-konsep Islam yang mudah dipahami sampai sekarang lewat karya monumentalnya kitab Ihya Ulumuddin, itu Imam Al-Ghazali. Karya beliau banyak, tapi yang paling monumental
itu Ihya Ulumuddin. Di sana beliau jelaskan tentang adab dan etika dalam berdoa. Beliau katakan adabud du'a wa hiya 'ashrah. Ada 10 perkara yang menjadi adab atau etika dalam berdoa yang harus kita jaga. 10 perkara ini saat kita berdoa agar doa kita benar-benar diijabah oleh Allah. Apa 10 perkara tersebut? Yang pertama, al-awwal ayyatarassada li du'aihi al-awqatasy syarifah. Saat berdoa, berusahalah memilih waktu-waktu yang mulia dari 24 jam dalam sehari, dari 360 hari dalam setahun. Ini ada waktu-waktu mulia yang kita sangat dianjurkan berdoa di waktu-waktu tersebut. Contohnya apa? Contohnya Yaumi Arafah, di hari Arafah. Sudah kelewat beberapa minggu yang lalu, tanggal 9 Dzulhijjah. Itu waktu yang sangat mulia untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya lagi wa ramadhana minal ashhur, saat kita berada di bulan Ramadan, terlebih di waktu malamnya, mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ini juga termasuk waktu-waktu yang mulia untuk berdoa. Makanya di antara amaliyah Ramadan yang sangat dianjurkan untuk kita perbanyak, kecuali membaca Al-Quran dan yang lain, adalah memperbanyak berdoa kepada Allah. Sebab khusus di bulan Ramadan ini Allah tawarkan 3 perkara kepada kita semua, mulai maghrib sampai menjelang subuh, khusus di bulan Ramadan dan di waktu-waktu tertentu. Di malam-malam selain malam-malam Ramadan, Allah tawarkan 3 perkara itu bukan kok mulai maghrib, tapi mulai sepertiga malam yang terakhir sampai subuh, kurang lebih jam 2. Kalau malam itu ada 6 jam, kita bagi 3, berarti sepertiga yang pertama jam 6 sampai jam 10, sepertiga yang kedua jam 10 sampai jam 2, sepertiga yang ketiga, sepertiga yang terakhir adalah jam 2 sampai subuh. Di malam-malam selain malam Ramadan, 3 perkara Allah tawarkan kepada kita. Siapa yang mohon ampun, aku ampuni. Siapa yang bertobat, aku terima tobatnya. Siapa yang punya hajat, punya keinginan, punya permintaan, aku kabulkan hajatnya. Itu selain di malam Ramadan, 3 perkara ini Allah tawarkan setelah jam 2 malam. Di Ramadan mulai maghrib sampai menjelang fajar atau menjelang subuh. Sehingga sangat rugi kalau ada orang dijumpakan oleh Allah dengan malam-malam Ramadan, mereka tidak mau memperbanyak berdoa kepada Allah. Di antaranya lagi hari Jumat, perbanyak berdoa di hari Jumat. Karena Rasul pernah sampaikan dalam sebuah hadisnya, ada waktu yang sangat sebentar di hari Jumat, di mana ketika seseorang yang muslim berdoa bertepatan dengan waktu yang sangat sebentar itu, Allah ijabah doanya dalam waktu yang cepat. Allah pasti ijabah doanya. Nah, waktu yang sebentar itu dirahasiakan oleh Allah.
Tidak ada yang tahu. Artinya apa? Lewat hadis tersebut ada pesan dari Rasulullah saat kita berada di hari Jumat, mulai maghribnya malam Jumat sampai asar, sampai menjelang maghribnya hari Jumat, perbanyaklah berdoa dengan harapan doa kita bertepatan dengan waktu yang sebentar yang sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Di antaranya lagi waktu mulia yang kita diperintahkan berdoa adalah waktu sahri, waktu sahur. Waktu sahur itu kapan? Waktu sahur itu dimulai dari ba'da nisfil lail, setelah tengah malam. Jadi kalau ada orang pagi niat berpuasa di malam harinya, mungkin habis isya bergadang dengan teman-temannya, jam 11 malam pulang, kemudian dia niat sahur jam 11 malam itu baru tidur, sahurnya tidak dianggap. Sebab apa? Masuknya waktu sahur itu adalah setelah tengah malam, mulai jam 12 malam lebih sedikit sampai fajar atau subuh, itu waktu sahur. Nah, di waktu itu kita juga sangat dianjurkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah dan memperbanyak berdoa kepadanya. Ada satu ayat dalam Al-Quran, Allah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka hamba-hamba Allah yang sholihin, yang arifin itu banyak beristighfar kepadanya. Arti istighfar di sini sebagian mufassirin memberikan penjelasan banyak berdoa kepada Allah di waktu sahur, yakni mulai tengah malam sampai menjelang masuknya waktu sholat subuh. Wakilah diceritakan inna Yaqub sallallahu alaihi wasallam, Nabi Yaqub alaihissalam, innama qala, ketika beliau berjanji kepada Allah, saufa astaghfiru lakum rabbi, sungguh aku akan mohon ampun untuk kalian kepada Tuhanku. Karena beliau punya anak banyak, dari 4 istri. Ini ada yang tidak suka kepada putra tercinta beliau, Yusuf alaihissalam. Diceritakan secara lengkap oleh Allah dalam Al-Quran pada surah Yusuf. Mereka punya niat yang jahat, sebab hasudnya kepada Yusuf ingin membunuh Yusuf. Sampai ada cerita minta izin kepada ayahnya Nabi Yaqub, diajak main ke tengah hutan. Kemudian setelah sampai di tengah hutan, Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur yang sebelumnya bajunya Yusuf itu dibuka dulu. Mereka yakin Yusuf di dalam sumur itu mati. Ternyata Allah tolong Yusuf saat mereka lemparkan Yusuf remaja di dalam sumur. Bajunya diolesi darah hewan yang mereka sembelih. Kemudian pura-pura menangis kepada Nabi Yaqub, mengatakan bahwa Yusuf dimakan serigala. Ini buktinya. Kaosnya Yusuf kami bawa pulang wahai ayah, penuh dengan darah serigala itu. Nabi Yaqub mencium bau darah itu, tahu bahwa mereka berbohong. Makanya Nabi Yaqub mengatakan saufa astaghfiru lakum rabbi, aku akan mintakan ampun dosa-dosa kalian kepada Tuhanku. Fakila, ini ulama mengatakan innahu qama fi waqtis sahr.
ketika mereka sadar anak-anaknya atas perbuatan dosanya, perbuatan jahatnya kepada saudaranya sendiri, tunggal ayah beda ibu, karena Nabi Yakub ini punya istri 4, yang melahirkan Nabi Yusuf ini hanya melahirkan 2 anak. Nabi Yusuf ini punya saudara kandung tunggal ayah tunggal ibu namanya Bunyamin. Selain itu, ini saudara tunggal ayah beda ibu. Nah, diceritakan innahu qama fi waqti sahr yad'u wa auladuhu yu'amminuna khalfah. Nabi Yakub ini memperbanyak berdoa di waktu sahur. Dan ketika Nabi Yakub berdoa, anak-anaknya yang menyesal itu yu'amminuna khalfah, mengamini doa ayahnya. Fa'auhallahu ta'ala, lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi Yakub. Allah katakan, inni qad ghafartu lahum wa ja'altuhum anbiya. Yakub, sudah aku ampuni kesalahan mereka, aku ampuni dosa anak-anakmu yang telah berbuat jahat kepada Yusuf. Wa ja'altuhum anbiya, dan aku akan jadikan keturunanmu itu menjadi para nabi. Makanya mayoritas bahkan semua nabinya kaum Bani Israel ini keturunannya Nabi Yakub. Nabi Yakub putranya Nabi Ishak, Nabi Ishak putranya Nabi Ibrahim, cucu-cucu Nabi Ibrahim. Semua nabi dan rasulnya kaum Bani Israel ini keturunannya Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah, pusatnya di Nabi Ibrahim. Makanya Nabi Ibrahim itu diberi gelar Abul Anbiya wal Mursalin. Sebab kesungguhannya berdoa kepada Allah di waktu sahur, kecuali Allah ampuni dosa anak-anaknya yang kurang ajar, jahat terhadap Nabi Yusuf, saudara kandungnya sendiri, tunggal ayah beda ibu. Allah jadikan keturunannya Nabi Yakub ini menjadi para nabi dan rasul. Makanya cari waktu yang mulia, diantaranya hari Arafah, kemudian di bulan Ramadan, kemudian di hari Jum'ah, baik siang maupun malamnya, kemudian di waktu sahur, terkhusus sepertiga yang terakhir pada setiap malamnya, jam 2 ke atas. Sempatkan berdoa, sempatkan berdoa. Itu yang pertama. Yang kedua, adab atau etika dalam berdoa adalah ayyaktanima al-ahwal syarifah. Cari kondisi-kondisi yang mulia, keadaan-keadaan yang mulia, cari. Qala Abu Hurairah, nah keadaan atau kondisi yang mulia itu kapan? Yang pertama, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Hurairah, inna abwabas sama tuftahu inda zahfis sufufi sabilillah. Saat berperang melawan musuh-musuhnya Allah, berbaris dengan rapat siap berperang di jalan Allah, itu saat-saat yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Rasul katakan inna abwabas sama, di saat itu pintu-pintu langit tuftahu, dibuka oleh Allah, sehingga sangat mustajab untuk kita berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa inda nuzulil ghais, saat turun hujan, terkhusus hujan yang sangat deras, sempatkan di saat ada hujan turun, hujan yang deras turun, berdoalah, karena itu termasuk kondisi diijabahnya doa kita. Yang ketiga, wa inda iqamatis sholawatil maktubah,
setelah sholat fardu jangan sampai tidak berdoa, jangan sampai tidak zikir, jangan sampai tidak wirid. Ada ulama yang mengatakan man laisa lahul wirdu kal kirdi. Orang yang tidak punya wirid, orang yang habis sholat gak mau zikir, lamcing kalau orang Jawa bilang, habis salam langsung pelencing. Ada nggak di sini? Di saat yang lain zikir sampai berdoa, salam, melangkahi banyak orang di belakangnya, tak mau berdoa. Ulama mengatakan laisa lahul wirdu, orang yang tak punya wirid kal kirdi, seperti, mohon maaf, kirdun, mongke, kera, monyet. Naudzubillahi min man laisa lahul wirdu kal kirdi. Naudzubillah. Makanya usahakan, karena berdoa setelah sholat fardu ini juga termasuk keadaan di mana Allah akan mengijabah doa kita. Fagtanimud du'a fiha, bersungguh-sungguhlah berdoa pada waktu-waktu itu. Wa qala Mujahid innas salata ju'ilat fi khairis sa'ah fa'alaikum bidu'a khalfas sholawat. Imam Mujahid ini memberikan nasihat kepada kita, sungguh sholat itu dijadikan oleh Allah fi khairis sa'ah, pada waktu-waktu yang terbaik. Alaikum bidu'a, selalulah kalian berdoa khalfas sholawat, setelah selesai sholat, terkhusus sholat fardu. Kemudian keadaan yang mulia yang kita sangat dianjurkan berdoa lagi adalah waktu di antara azan dan iqamah. Sempatkan. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ad-du'a bainal azan wal iqamah la yuraddu. Doa yang dipanjatkan di antara azan dan iqamah tidak ditolak oleh Allah. Artinya apa? Diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, keadaan mulia lagi yang kita diperintahkan untuk berdoa saat kita berpuasa. Jangan hanya puasa saja, saat kita berpuasa sempatkan berdoa. Sebab Nabi katakan as-shaimu, orang yang puasa itu la turaddu da'watuhu, tidak akan ditolak permohonannya, tidak akan ditolak doanya. Kemudian saat sujud di dalam sholat itu juga termasuk kondisi kita diperintahkan untuk berdoa. Wa halatus sujudi aidan ajdaru bil ijabah, saat kita sujud dalam sholat ini juga saat sangat diijabahnya doa-doa kita. Rasulullah sampaikan sebuah hadis yang lewat hadis ini ulama menyimpulkan saat kita sujud kita dianjurkan untuk memperbanyak berdoa. Nabi katakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajidun. Aqrabu ma yakunul abdu, posisi hamba yang paling dekat dengan Tuhannya, wa huwa sajidun, adalah ketika hamba itu sedang sujud. Fa'aktsiru fihi minad du'a, maka saat sujud perbanyaklah berdoa kepada Allah, karena sungguh ketika kalian sujud kalian sangat dekat dengan Allah. Nah, ini ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah doa dalam sujud itu harus menggunakan doa-doa khusus sholat atau boleh doa-doa lain? Apakah berdoa dalam sujud ketika sholat ini harus menggunakan doa berbahasa Arab atau boleh dengan berbahasa apapun?
Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa kita diperbolehkan doa dengan bahasa apapun saat kita sujud, dan kita juga diperbolehkan berdoa dengan permohonan apapun saat kita sujud. Bukan hanya doa-doa yang ada dalam sholat. Doa untuk urusan dunia kita, untuk urusan akhirat kita, silakan diperbanyak saat kita sujud. Tentunya prakteknya adalah saat kita sholat sendiri. Jangan menjadi imam mentang-mentang ada perintah perbanyaklah doa saat kamu sujud, sujudnya kelamaan. Nah ini enggak bijak. Makanya imam itu harus bijak. Enggak boleh terlalu cepat, enggak boleh terlalu lambat. Rasulullah selama hidupnya menjadi imam jamaah, tidak ada seorang sahabat pun yang komplain. Karena sahabat yang tua juga merasa nyaman, tidak terlalu cepat. Sahabat yang masih muda juga merasa nyaman, tidak terlalu lambat. Sepeninggal Rasulullah, mulai dari sahabat Abu Bakar yang menjadi imam, diteruskan sahabat-sahabat yang lain, ada saja jamaah yang komplain. Ketika Abu Bakar mungkin terlalu lama, yang muda komplain. Terlalu cepat, yang tua komplain. Sampai sahabat Ubay bin Ka'ab yang dimandati sahabat Umar untuk mengimami jamaah sholat tarawih, karena terlalu lamanya surah yang dibaca Al-Baqarah. Sampai diceritakan sahabat yang bermakmum itu ada yang sambil bersandar di tembok masjid, di tiang masjid. Ini dikomplain banyak orang. Nah Rasul tidak, tak ada yang komplain. Setelah Rasul meninggal, ada saja yang komplain. Ah ini imamnya kurang cepat untuk yang muda-muda. Ah ini imamnya terlalu cepat untuk yang tua-tua. Ini sahabat, apalagi kita. Ya, apalagi kita. Tidak mungkin bisa memuaskan siapapun. Pasti ada yang merasa kurang puas. Yang penting ketika kita yakin itu kebaikan dan kebenaran, jalan terus. Jangan dengarkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena sekali lagi, tidak mungkin kita ini bisa memuaskan, menyenangkan setiap orang. Pasti ada saja yang tidak suka. Jadi berbanyak doa di dalam sujud. Madzhab Syafi'i mengatakan doa apapun dengan bahasa apapun, tidak tertentu hanya doa-doa dalam sholat. Silakan sujud, terkhusus sujud yang terakhir. Kalau kami biasanya di sujud yang terakhir agak kita panjangkan, tapi juga tidak terlalu panjang. Kalau panjang saat sholat sendiri, silakan. Karena sujud ini termasuk rukun tawil. Kita mau berjam-jam dalam sujud kita berdoa sebanyak-banyaknya boleh. Rukun dalam sholat itu ada yang disebut rukun qasir, rukun yang kita nggak boleh lama-lama di sana. Ada rukun tawil, rukun yang boleh kita lama. Yang lama berdiri boleh, 2 rakaat semalam boleh. Sahabat Utsman, sahabat-sahabat yang lain itu diriwayatkan kalau sholat malam 2 rakaat menghatamkan Al-Quran. Menghatamkan Al-Quran berarti andekan itu dimulai dari jam 10 sampai menjelang subuh, 2 rakaat ini berarti jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 jam. Rakaat yang pertama berdiri 3 jam. Gak apa-apa berdiri lama. Kemudian termasuk rukun tawil, rukun lama lagi adalah rukuk. Boleh, selama-lamanya boleh. Iktidal nggak boleh lama. Sujud boleh lama, berjam-jam boleh. Duduk di antara 2 sujud nggak boleh lama. Jadi rukun tawil itu rukun di mana kita boleh memanjangkan sholat kita. 1 saat berdiri, 2 saat rukuk, 3 saat sujud. Kalau saat i'tidal nggak boleh lama.
Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau mau nambahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, atau ditambahi doa-doa yang disunahkan dibaca saat i'tidal, itu selesai sudah, jangan dipanjang lagi. Tapi kalau rukuk boleh, sujud boleh, i'tidal enggak boleh lama, duduk di antara dua sujud juga tidak boleh lama. Jadi sujud ini termasuk kondisi seorang hamba sangat dekat dengan Tuhannya, dan Rasul perintahkan fa'aksiru fihi minad du'a, perbanyaklah berdoa di dalam sujudmu. Warawa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Hadis riwayat sahabat Ibnu Abbas, Nabi bersabda, inni nahaitu wa naqra al-Qur'an raki'an aw sajidan fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb wa amma as-sujud fajtahidu fihi bid-du'a fa innahu qumna ayyustajaba lakum. Rasul bersabda begini, inni nahaitu, sungguh aku melarang, an aqra al-Qur'an raki'an aw sajidan, kalian membaca Al-Qur'an saat kalian rukuk dan saat kalian sujud. Fa ammar ruku', ketika kalian rukuk, azimu fihi rabb, agungkan Tuhan dengan memperbanyak tasbih. Ketika kalian sujud, perbanyak doa, bersungguh-sungguhlah berdoa saat kamu sujud. Makanya kesunahannya itu rukuk jangan berdoa, tapi bertasbih mengagungkan Allah. Sujud perbanyak berdoa. Jangan rukuk diisi baca Quran, jangan sujud diisi baca Quran. Rasul melarang. Yang diperintahkan memperbanyak baca Quran saat kita berdiri. Makanya ketika kita bermakmum, imamnya agak lambat, sudah selesai semua kita baca, ketika kita berdiri, daripada lesan kita nganggur, baca Al-Quran. Sebab pahala baca Quran dalam sholat ini beda pahala baca Quran di luar sholat. Kata Nabi dalam sebuah hadis, satu huruf Al-Quran yang kita baca dengan benar, Allah ganti 10 kebaikan. Ini ketika kita membaca Al-Qur'annya di luar sholat tanpa wudhu. Kalau kita membaca Al-Qur'annya di luar sholat dengan wudhu, satu huruf dari Al-Qur'an yang kita baca Allah ganti dengan 25 kebaikan. Kalau kita baca Qur'annya di dalam sholat, dan jelas pasti dengan wudhu, ada 2 riwayat. Satu huruf Allah ganti dengan 70 kebaikan. Riwayat yang kedua, satu huruf Allah ganti dengan 100 kebaikan. Makanya ketika kita bermakmum, mungkin imamnya sudah tua, kita sudah selesai membaca semuanya, belum juga rukuk, jangan nganggur lesan kita. Saat berdiri baca Quran, meskipun diulang-ulang, hafalnya kulhu ya kulhu, nggak apa-apa. Rugi kalau kita nganggur. Sebab apa? Satu huruf yang kita baca di dalam sholat, maka Allah ganti dengan satu riwayat 70 kebaikan, riwayat yang lain 100 kebaikan. Paham ya? Kalau rukuk jangan baca Quran. Lalu apa? Andaikan kita sudah rukuk, sudah baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 11 kali, masih saja imam itu mungkin karena lambatnya dia baca tasbih, tidak i'tidal, jangan nganggur lisan kita. Rukuk perbanyak bertasbih. Sujud kita sudah baca subhana rabbiyal a'la, kok masih lama nggak bangun-bangun imam kita, perbanyak berdoa. Jadi aku melarang kalian baca Quran saat kalian rukuk dan sujud. Ketika rukuk agungkan Allah dengan tasbih, ketika sujud bersungguh-sungguhlah berdoa kepada Allah di dalam sujudmu. Dan kita diperintahkan baca Quran, memperbanyak baca Quran dalam sholat adalah ketika posisi kita berdiri. Ini yang kedua.
Yang kedua, etika dalam berdoa. Yang kedua, pilih keadaan yang sangat mulia, yakni saat perang, saat turunnya hujan, saat sujud. Itu keadaan-keadaan, kondisi-kondisi di mana kita sangat dianjurkan oleh Rasulullah memperbanyak berdoa di dalamnya. Baru 2, 3, 4, 5 sampai 10 kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Insya mudah-mudahan bisa istiqomah. Demikian, semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Ayo silakan. Imam berdoa, makmum bagaimana? Mengamini. Makanya imam itu nggak boleh doa untuk dirinya sendiri. Nggak boleh. Ya Allah, berikan kepadaku kesehatan. Nggak boleh. Harus berikan kepada kami semua kesehatan. Bahasa Arabnya tidak boleh menggunakan kalimat yang artinya untuk dirinya sendiri, tapi harus untuk semuanya yang hadir di majelis itu. Contoh doa kunut, gak boleh seorang imam doa kunutnya Allahumma hdini fi man hadait, itu doa untuk diri sendiri. Harus untuk semua orang. Diganti dengan Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berikan hidayah padaku sebagaimana engkau berikan hidayah kepada orang-orang yang engkau berikan hidayah. Itu kalau Allah mahdini. Makanya imam ini dimakruhkan ketika dia berdoa dengan menggunakan kalimat-kalimat mufrad, kalimat-kalimat yang punya arti untuk dirinya. Allah mahdini fi man hadait. Jangan diamini, enak saja dia, gak mau doakan kita yang mengamini. Jadi harus Allah mahdina fi man hadait. Cukup makmum amin. Dan berprasangka baiklah bahwa doa imam itu adalah doa kebaikan untuk kita. Cuma terkadang kan kita nggak tahu, bisa jadi imam ini melihat jamaahnya nggak ada yang bahasa Arab, dia berdoa untuk dirinya sendiri, ya Allah percepatlah agar aku tambah istri, semisal. Nah, semisal kita kan nggak tahu. Makanya makmum hanya mengamini. Sama, amin itu artinya istajib doa'ana. Amin itu artinya kabulkan doa kami. Kalau kita mengamini doa seseorang, amin artinya kabulkan doa sang imam, ya Rob, kabulkan doa sang imam. Makanya makruh imam dalam berdoa tidak menggunakan kalimat jamak. Tidak boleh, ya Allah berikan kepadaku, gak boleh, tapi berikan kepada kami. Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa tawallana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait. Rabbana ufir lana, jangan Rabbi ufirli, itu untuk diri sendiri. Rabbana ufir lana wa liwalidaina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami semua. Ampuni dosa-dosa orang tua kami semua. Tapi kalau doanya Rabbighfirli warhamni, kita disuruh ngamini doa dia khusus. Paham? Jadi makmum cukup amin. Kayaknya imam ini bukan hanya sekedar pandai baca Quran, pintar melakukan Quran, tapi imam itu juga harus menguasai fikih, minimal fikih sholat, dan juga harus tahu arti doa yang dipanjatkan, harus tahu bahwa ini enggak boleh menggunakan kalimat mufrad, tapi harus menggunakan kalimat jamak, karena doa kami diamini oleh banyak orang. Cukup amin. Amin. Amin itu artinya istajib doa'ana, kabulkan doa kami. Kalau kita mengamini doa orang lain, istajib doa'ahu, kabulkan doa imam ya Rabb. Dan berprasangka baiklah, yang dimintakan oleh imam adalah kebaikan untuk kita semua. Begitu ya. Jadi cukup amin. Ya.
Jadi ini saya sampaikan kepada imam saya, imam, saya kalau bapak dalam masalah harusnya kayak begini. Allah kita bersama sama kita, jangan fikir. Tetapi dia selalu bersama itu bagaimana? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, itu sudah cukup. Kita amin. Iya kan sudah ada inna, sungguh kami semua nas'aluka mohon padamu salamatan fiddin, keselamatan dalam agama. Ditambah fidinina itu juga baik, tapi andai kan tidak cukup. Bahkan kalau orang yang paham nahwu, fidinina itu sudah terlalu membuang kalimat yang enggak perlu, menambahkan kalimat yang sudah tercukupi dengan kalimat inna nas'aluka. Inna nas'aluka berarti kan sungguh kami, nas'aluka mohon padamu salamatan fiddin, keselamatan agama. Berarti kami tak perlu andaikan ditambah salamatan fiddinina. Kemudian apa? Inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiatan fi jasadina. Andaikan tidak seperti itu, wa'afiatan fil jasad cukup, karena sudah dicukupi dengan kalimat awal inna nas'aluka. Berarti mohon bukan pribadi kita, tapi inna sesungguhnya kami yang ada di majelis ini nas'aluka mohon kepadamu salamatan fiddin, keselamatan agama, wa'afiatan fil jasad, sehatnya jasad, wa ziyadatan fil ilmi, tambahnya ilmu. Itu sudah cukup. Kecuali kalau doanya Allahumma inni as'aluka salamatan fi dinina wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizkina. Jadi sudah cukup dengan kalimat awal inna sesungguhnya kami nas'aluka memohon padamu. Tapi kalau ini sesungguhnya aku as'aluka mohon padamu salamatan fi dinina, keselamatan agama kami yang kumpul di sini. Jadi cukup kalau memang awalnya inna nas'aluka. Tapi kalau awalnya Allahumma inni as'aluka, nah itu makruh. Imam yang berdoa dengan kalimat mufrad padahal doanya diamini oleh orang banyak itu dihukumi makruh, karena dia mau enak sendiri. Orang lain suruh ngamini doa padahal doa itu untuk dirinya, bukan untuk semua yang hadir. Paham ya? Jadi inna nas'aluka salamatan fiddin boleh, benar artinya untuk kita semua, karena sudah menggunakan kalimat inna nas'aluka. Inna nas'aluka salamatan fi dinina boleh. Tapi kalau orang yang paham nahwu itu terlalu menambahkan huruf atau kalimat yang sebenarnya enggak perlu, sudah dicukupi dengan inna nas'aluka. Wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina. Kan sudah cukup dengan inna nas'aluka. Berarti permohonannya adalah untuk kita semua, bukan untuk pribadi. Paham ya? Kecuali kalau ya Allah saya mohon inni as'aluka kepadamu salamatan fi dinina, kalau diamini keselamatan agama kami semua, wa afiatan fi jasadina, kesehatan jasad kami semua. Tapi kalau sudah diawali dengan kalimat inna menggunakan jamak, domirnya domir mutakallim ma'al ghair, nahnu kami, maka tidak harus salamatan fi dinina.
wa afiatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina. Enggak harus, cukup salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki dan seterusnya. Paham ya? Sudah dicukupi dengan kalimat inna nasaluka. Saya kira cukup, sudah jam 6. Mudah-mudahan bisa kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya, masih tentang adab dan etika dalam berdoa. Semoga diridhoi dan bisa istiqomah, membawa berkah, manfaat serta kebaikan untuk agama, dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Demikian ada